Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, hari ini saya masih bisa upload video ya teman-teman, masih diberi kesehatan dan masih diberi juga kemudahan buat edit dan dubbing video untuk hari ini. Di video kali ini sore harinya ya teman-teman, ini aku lihat acara hari kemerdekaan memperingati 17 Agustus gitu ya teman-teman. Nah, ini acara diadakan di lapangan RW gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk acara RT di tempat kami belum, ini baru acara RW. Nah, saat ini ada ibu-ibu yang lagi tanding PBB, tapi seru banget loh teman-teman. Tanding PBB sekaligus ada kreasinya gitu juga, dan yel-yelnya pun juga mantap gitu teman-teman. Di sini ada 5 RT sebetulnya teman-teman, cuma yang ikut di sini ada 4 RT. Kalau RT yang tempat aku tinggal pas aku datang tadi udah selesai teman-teman. Nah, ini adalah RT 05 kalau nggak salah ya teman-teman. Ini mereka lagi menampilkan PBB kreasinya gitu ya teman-teman. Pokoknya ibu-ibunya pada kreatif semua. Gimana nih acara 17-an di lingkungan teman-teman semua? Apakah udah selesai atau belum? Kalau di RT aku belum ya teman-teman. Nah, ini yang adakan RW gitu. Jadi acaranya itu lomba antar RT gitu. Nah, kemarin itu 1 minggu berturut-turut lombanya itu banyak ya teman-teman. Ada lomba main volley, ada lomba tenis meja, tapi aku nggak lihat untuk lomba tenis meja dan volleynya ya teman-teman, karena aku sibuk dengan anak-anak di rumah gitu ya. Nah, ini karena sore kemarin itu pas aku lewat ngantar anak-anak les berenang, terus aku lihat di lapangan ada acara gitu, jadi aku mampir sebentar gitu, dan aku juga ngajak nenek anak-anak nontonnya sebentar gitu ya teman-teman. Adalah sekitaran 30 menit kami nontonnya, karena aku tuh udah buru-buru juga mau jemput anak-anak pulang les renang. Nah, di sini aku cuma lihat penampilan RT 05 dan RT 01 ya teman-teman. RT berikutnya aku nggak lihat karena aku udah keburuan pulang jemput anak-anak gitu ya teman-teman. Mau balik lagi posisinya itu udah jam setengah 6 lewat, dan di rumah juga ada tamunya Pak suami, jadi nggak enak kalau ditinggal gitu ya teman-teman. Sebetulnya tadi pagi itu juga ada acara ya teman-teman, acara pembagian hadiah sekaligus gerak jalan santai, dan juga ada acara anak-anak yang memeriahkan perlombaan kayak kelereng, kayak pacu karung gitu ya teman-teman. Tapi aku tadi juga nggak bisa lihat ya teman-teman ya, karena kegiatan aku tuh full ya teman-teman di hari Minggu itu. Nah, di hari Minggu itu juga aku antar jemput anak-anak untuk les renang juga. Belum lagi ngantar jemput si Abang Razik pergi didikan subuh. Pokoknya hari Minggu itu bagiku bukan hari yang santai ya teman-teman, malah lebih sibuk di hari Senin dan hari-hari berikutnya. Tadi itu aku juga diajak Sioma buat ikut acara jalan santai, tapi Abang Razik itu jam 6 subuh udah pergi didikan subuh ya teman-teman, terus pulangnya itu jam setengah 8, dan di jam 9 aku lanjut lagi ngantar dia les renang. Belum lagi aku masak gitu ya teman-teman. Nah, mengerjakan pekerjaan rumah yang lain seperti mencuci juga ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting untuk sore harinya aku udah bisa melihat penampilan mereka walaupun hanya sebentar ya. Nah, ini adalah penampilan ibu-ibu RT 01 ya teman-teman. Nah, di sini pokoknya penampilan mereka itu lucu-lucu loh teman-teman. Kreatif-kreatif banget untuk ibu-ibu ini semua. Dan yang penting semangatnya teman-teman, walaupun umur kita nggak menggoyahkan niat dan semangat kita untuk tampil ya teman-teman. Pokoknya aku bangga deh untuk ibu-ibu yang udah tampil
lop-lop sekebun deh buat ibu-ibu yang udah tampil. Nah, untuk penampilan ibu-ibu itu sangat menghibur juga ya teman-teman. Jadi bisa juga lah menghilangkan rasa penat dan rasa stres sebentar melihat penampilan mereka itu. Nah, di sini jurinya itu dari Bapak TNI ya teman-teman, dan juga dari Bapak polisi. Nah, ini lanjut di pagi harinya ya teman-teman. Nih aku langsung aja mau masak gitu. Nah, di sini aku mau bikin gulai ikan ya teman-teman. Gulai ikan mau kucampur dengan terong. Nah, aku beli ikan capa atau ikan kerang gitu ya teman-teman. Nah, seperti biasa ini bumbunya aku pakai bumbu yang aku halusin, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga cabai rawit dan cabai merah ya teman-teman. Untuk dedaunannya itu seperti aku pakai daun kunyit dan ruku-ruku dan juga asam kandis ya teman-teman. Nah, tadi asam jeruk nipis gitu aku juga haluskan sedikit dengan bumbu-bumbu yang aku haluskan tadi. Nah, ini langsung aku masukkan untuk si terongnya. Kebetulan aku Jumat kemarin, pokoknya udah 1 minggu yang lewat itu aku beli terong ya teman-teman. Aku tuh lupa kemarin tuh aku udah masak atau belum. Terus aku lihat di kulkas, ternyata aku belum masak untuk terongnya. Pas lah ya teman-teman buat perenca gulai hari ini. Karena kebetulan juga Pak suami kemarin tuh pulang ya teman-teman. Nah, Pak suami itu kalau makan gulai itu dia pasti nanyakan untuk perencanya seperti kacang panjang atau dengan terung. Katanya kalau nggak ada perencanya itu makannya itu kurang enak gitu katanya loh teman-teman. Nah, ini namanya ikan capa ya teman-teman. Nah, kalau di tempat teman-teman ini namanya ikan apa? Mana tahu kita beda ya. Satu lain daerah pasti lain juga penyebutan ikannya. Boleh dong komen-komen di kolom komentarnya aku. Ini untuk santannya itu udah mendidih ya teman-teman. Jadi baru masukkan untuk ikannya. Karena kalau pas dia belum mendidih kita masukkan pas ngacaunya itu takut ikannya hancur ya teman-teman. Kalau nggak dikacau nanti dia takut pecah santan gitu. Nah, kalau kata mamaku pecah santan itu bentuknya itu nggak cantik loh teman-teman. Nah, kalau mamaku bilang pecah santan itu namanya aguang-aguang gitu teman-teman. Tapi kan penampilannya itu kurang mulus, jadi kayak kurang bersih aja untuk gulainya itu. Nah, ini ikannya itu aku beli ada 1 kilo kemarin ya teman-teman, kalau nggak salah juga lebih beberapa on gitu untuk ikannya. Nah, kebetulan juga kan Pak suami ada di rumah, dan ini juga salah satu masakan atau gulai favorit Pak suami gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku juga mau bikin bubur kacang hijau karena kemarin itu omnya anak-anak atau adikku itu minta dibikinin bubur kacang hijau ya teman-teman. Nah, itu untuk kacang hijaunya kemarin malam mau tidur aku rendam gitu ya. Terus paginya aku cuci bersih, baru aku masukkan atau aku masak gitu biar dia tuh cepat kembangnya ya teman-teman. Nah, di situ aku tambahkan juga jahe dan juga daun pandan ya teman-teman. Nah, di situ aku juga udah masukkan gulanya, itu aku pakai gula aren ya teman-teman. Aku tuh kalau bikinan bubur kacang hijau itu lebih enak gulanya itu pakai gula aren. Nah, ini untuk kacang hijaunya udah empuk, lanjut aja di sini aku masukkan untuk santannya. Nah, kata mamaku santannya dibanyakin aja karena kan nanti mau dimakan juga pakai roti. Kan kalau pakai roti gitu kan santannya itu menyerap ya teman-teman. Jadi nanti bakalan habis tuh santannya. Nah, ini aku tambahkan juga susu. Di situ aku tambahkan susu yang sasetan ini 3 saset ya teman-teman. Jadi rasanya itu betul-betul gurih gitu ya teman-teman. Terus aku tambahkan juga garam. Biar itu rasa manisnya itu lebih manjang atau lebih enak gitu ya teman-teman. Nah, itu kalau pakai susu itu rasanya itu menurutku enak banget loh teman-teman, lebih gurih gitu untuk kacang hijaunya. Terus tadi aku juga cerita sama neneknya, aku bilang itu aku tambahin susu untuk kacang hijaunya. Kata neneknya nggak terasa amisnya gitu. Nah, ini aku aduk-aduk ya teman-teman untuk kacang hijaunya. Tadi sempat aku tinggal ya pas aku masak kacang hijau gitu, aku matikan api, aku biarkan
beberapa menit aku pergi menjemput si Abang Razik pulang MDH dulu, baru aku lanjutkan buat masak si bubur kacang hijaunya. Jadi itu kayak pakai sistem 7:30 gitu juga loh teman-teman. Nah tapi itu kacang hijaunya empuknya itu nggak terlalu ya teman-teman, jadi empuknya itu nggak terlalu ngembang, karena kalau terlalu ngembang empuknya kacang hijau tuh aku kurang suka juga ya teman-teman. Lanjut, ini aku berbikinan salalawu atau salabada. Ini juga salah satu favoritnya Pak suami ya teman-teman. Kebetulan aku tuh eh, Jumat sebelumnya, cuma 1 minggu yang lewat, aku tuh beli ikan badai ya teman-teman, tapi baru hari ini aku masak karena Pak suami dia bilang kan mau pulang, jadi nggak ada salahnya kan kita tuh bikin makanan kesukaan suami, karena kan udah beberapa minggu Pak suami nggak eh, makan masakanku ya teman-teman. Nah disinilah juga salah satu yang bikin Pak suami cinta sama istrinya ya teman-teman, kangen sama masakan istrinya. Jadi ini juga yang selalu pengingat Pak suami kalau lagi di luar gitu ya teman-teman, pasti yang diingatnya itu adalah masakan istrinya atau masakan rumahnya, walaupun itu masakan sederhana dan masakan eh, orang kampung ya teman-teman, tapi cocok loh di lidahnya Pak suami. Nah nggak ada salahnya kan menyenangkan suami itu dengan masakan kita. Banyak hal ya teman-teman yang bisa kita lakukan buat menyenangin suami, terutama kalau kata nenekku dulu, yaitu yang harus kita bersihkan kamar dan juga untuk perutnya itu harus kita servis. Nah itu udah cukup buat menyenangin suami. Nah kita tinggal ya masalah itu, lanjut ke video. Nah itu tadi namanya ikan badai ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman itu namanya ikan apa, boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Nah ini tadi untuk bumbu halusnya itu aku haluskan bawang putih, kunyit dan juga cabai merah gitu ya teman-teman. Nah terus aku tambahkan sedikit kaldu jamur dan garam, dan aku tambahkan juga daun bawang. Untuk tepungnya itu aku pakai tepung terigu dan juga tepung beras. Boleh juga sih full tepung beras, cuma menurutku kalau full tepung beras itu nanti dia bakalan keras banget loh teman-teman. Makanya di sini aku campur ya tepung terigu dan tepung beras. Nah alhamdulillah dia itu nggak terlalu garing keras gitu ya teman-teman, dia masih garing tapi nggak keras itu untuk teksturnya. Jadi kata nenek anak-anak ini pas untuk teksturnya dan rasanya pun enak. Dan kata Pak suami ini juga penambah nafsu makan. Nah, di sini aku mau nyapa-nyapa teman-teman di rumah dulu. Teman-teman di rumah hari ini masak apa ya? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Nah, teman-teman di rumah lagi nontonin video aku ini juga lagi ngapain? Lagi istirahat kah? Lagi rebahan kah? Atau lagi beraktivitas sama seperti aku? Nah, kalau aku aktivitasnya itu aku mulai di pagi hari ya teman-teman. Kalau untuk masak memasak, dan kalau untuk aktivitas yang lain juga aku di pagi hari, paling itu siangnya aku tinggal nyapu, nyuci piring bekas makan ya gitu-gitu ya teman-teman. Kalau nyapu tuh jangan ditanya ya, aku tuh bisa satu hari tuh 10 kali bolak-balik untuk nyapu. Maklum ya kan, masih punya anak yang umurnya baru 3 tahun gitu ya teman-teman, terus mainan tuh pasti diserak semua. Alhamdulillah ini udah matang ya untuk salabadanya. Nah ini adalah salah satu juga makanan khas dari kampung aku ya teman-teman, dari Pariaman. Nah rumah makan pinggir laut rata-rata banyak yang bikin itu ya teman-teman, menu yang seperti itu. Aku di sini mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir, dan teman-teman yang udah share video aku ke top komunitasnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman bisa mengikuti video aku ya.
Nah itu jemuran aku udah 3 hari loh teman-teman nggak kering karena cuaca di tempat aku hujan ya teman-teman udah 3 hari ini. Gimana nih cuaca di tempat teman-teman saat ini? Itu aja aku kejar-kejaran dengan matahari ya teman-teman. Nah alhamdulillah jemuran 3 hari itu kering. Aku juga itu sambil nyuci di belakang ya teman-teman. Pokoknya untuk cucianku masya Allah banyak banget ya teman-teman, sampai si abang Razik tanya pas aku setrika pakaian, bunda tuh udah seminggu nggak setrika pakaian atau gimana. Aku bilang ini baru cucian 3 hari loh nak yang nggak bunda setrika. Jadi si abang Razik tuh macam nggak percaya loh teman-teman. Nah ini lanjut ya, aku mau masak nasi tapi ini berasku habis. Ya udah aku mau refill dulu untuk beras ke dalam tempatnya, tapi untuk masak nasinya aku nggak videonya teman-teman, takut durasinya panjang. Ini aja durasinya udah mau 16 menit gitu ya. Nah itu aja, siang ini tadi sekitaran jam 12 itu turun hujan lebat juga ya teman-teman. Jadi saat ini cuaca di kotaku lumayan agak sejuk gitu ya teman-teman. Dan ini harga beras di tempatku masih belum turun-turun ya teman-teman, malah tambah naik gitu. Nah gimana nih harga beras di kota teman-teman, adakah penurunan atau peningkatan gitu? Kalau di tempat aku malah ada peningkatannya teman-teman untuk harga beras per 10 kilonya atau per kilonya ya teman-teman, karena kan aku belinya itu satu karung itu ukurannya 10 kilo ya teman-teman. Sampai di sini dulu video aku. Assalamualaikum, bye bye.